Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Cherry Ivanelgianto dari kelompok 4. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai real estate yang dimiliki sendiri atau disewa pada mata kuliah Hukum Investasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perizinan apa saja yang dibutuhkan dalam penanaman modal di bidang real estate. Yaitu yang pertama ada izin lingkungan setempat, izin keterangan rencana umum tata ruang atau RUTR, izin perubahan penggunaan tanah, usaha konstruksi, pemanfaatan lahan, prinsip penanaman modal, prinsip perluasan penanaman modal, izin lokasi, lalu ada AMDAL atau izin Badan Lingkungan Hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan. Ada izin dampak lalu lintas, pengesahan site plan, PMB atau izin mendirikan, lalu izin penggunaan bangunan IPB, izin kelayakan menggunakan bangunan, izin penunjukan penggunaan lahan, dan izin gangguan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai izin mendirikan bangunan atau IMB. Terdapat 5 prosedur pengurusan izin tersebut, yaitu yang pertama, tentu saja dokumen itu adalah hal yang paling penting dan harus diserahkan kepada Kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BTSP. Nah, yang kedua, ada petugas pengukur tanah untuk membuat blueprint sebagai dasar atau denah bangunan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan tersebut. Lalu yang ketiga, IMB tersebut akan berlaku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka proses pembangunan yang dilakukan, izin tersebut dapat terbit. Ketika permohonan IMB tersebut telah terbit, maka kita dapat mengajukan permohonan dalam IPB, yaitu izin penggunaan bangunan. Nah, dalam membuat izin mendirikan bangunan ini berkisar selama 21 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai izin penggunaan bangunan seperti yang telah saya singgungkan tadi, IPB, dengan prosedurnya, yaitu yang pertama tentu saja kita harus membawa persyaratan yang lengkap. Nah, setelah itu kita tentu saja harus memeriksa apakah persyaratan tersebut telah lengkap, dan ketika sudah lengkap kita bisa memproses berkas-berkas tersebut. Ketika sudah yakin benar, maka kita dapat mencetak izin tersebut yang dilakukan oleh petugas. Setelah itu petugas akan memberikan surat izin dan akan menyampaikan surat izin yang telah dikeluarkan oleh DPM PPTK Kumuko kepada pemohon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai AMDAL atau izin lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan. Nah, mengenai ini tentu saja dalam pembangunan tersebut kita harus menganalisis dampak bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, izin lingkungan ini diperoleh melalui 3 tahap penting, yaitu yang pertama melakukan penyusunan, penilaian, dan yang ketiga membuat permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan klien, yaitu yang pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan izin gangguan? Apa yang dimaksud dengan gangguan dalam izin tersebut? Nah, jadi pelaksanaan izin gangguan ini sangat penting karena apa? Dalam melakukan pembangunan kita tentu saja harus memikirkan dampak yang akan terjadi apabila dalam pembuatan pembangunan tersebut. Contohnya dampak negatifnya ada menimbulkan gangguan, yaitu bagi para tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar pembangunan tersebut. Izin gangguan atau Hinder Ordinate HO memiliki formulir yang harus dilengkapi, yaitu berisi yang pertama ada identitas tentu saja, yaitu identitas perusahaan yang harus diajukan. Yang kedua ada status tanah tersebut. Nah, lampirannya tentu saja terdapat surat kuasa, ada fotokopi IMB, fotokopi surat permohonan izin, lalu ada fotokopi NPWP, dan masih banyak lagi yang telah tertera dalam PPT ini. Teman-teman atau Miss Gwendolyn bisa melihat formulir yang harus dilengkapi dalam melakukan pelaksanaan izin gangguan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur mengajukan izin Badan Lingkungan Hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan? Nah, syarat pengajuan izin tersebut dapat dibagi menjadi yang pertama ada surat pengantar permohonan perizinan lingkungan tentu saja, lalu harus diketik di atas kop surat. Yang ketiga, mengisi formulir UKL UPL
yang disusun oleh Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, yaitu sebagai pedoman penyusunan dokumen yang akan diserahkan dalam perizinan lingkungan hidup tersebut. Lalu atas nama pemraksara sesuai dengan usaha atau kegiatan yang telah diajukan. Nah, lalu ada melampirkan profil perusahaan, melampirkan akta notaris atas nama perusahaan pemaksara. Lalu ada juga prosedur sesuai AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu terdiri dari proses penapisan wajib AMDAL, lalu proses pengumuman, proses pelingkupan, proses penilaian KA AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan izin lalu lintas atau hubungan dengan real estate? Nah, jadi izin lalu lintas ini berguna untuk sebagai keamanan, ketertiban, atau keselamatan dalam kelancaran lalu lintas, karena pasti dalam pembangunan tersebut kita harus memikirkan dampak dari keselamatan dan kelancaran lalu lintas tersebut. Nah, dasar hukumnya itu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan OES atau Online Single Submission, yang dimana terdapat 10 lampiran yang harus dilakukan dalam prosedurnya. Teman-teman dan Miss Gwendolyn bisa melihat pada penjelasan tersebut, yaitu yang pertama melakukan pendaftaran ISS, memperoleh IN-MB, melakukan survei, memasukkan permohonan persyaratan, melakukan validasi, karena validasi itu sangat penting dalam membuat perizinan OSS, menerima rekomendasi, melakukan verifikasi, mengeluarkan surat persetujuan, memberikan persetujuan, dan yang terakhir permohonan penerimaan notifikasi. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan mengenai real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan atau komentar, saya akan terima. Sekian dan terima kasih.